Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, mari adik-adik kita mau memuji Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Adik-adik, mari kita berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu pada kami ya Bapa. Kami dapat memulai ibadah sekolah minggu ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati sekolah minggu ini dari awal hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan Engkau juga berkati untuk Mbak Ruth yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, shalom. Kita harus patut bersuka cita karena kita boleh beribadah bersama-sama. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian. Di medley Aku Anak Raja. Sembahlah dan pujilah Dia.
syukur kita bisa menjadi anak raja. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian Kasih Yesus Manis dan Indah dan dimedley dengan Kuda Kidaki. Pakai gerakan ya teman-teman, adik-adik. Dan Dia selalu ada bersama kita. Yuk teman adik-adik semuanya, kita mau mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Dan persembahan ada di tangan kanan. Nah, persembahan ada yang di tangan kanan. Yuk kita sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada kami sepanjang hari. Dari pagi sampai siang Tuhan memberkati kami. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Sucikan dan kuduskan persembahan kami ya Tuhan, untuk menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, boleh Tuhan pakai persembahan ini untuk pelayanan di tempat ini, di gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan pujian Aku Diberkati. Berkati
Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Saudari Ruth. Kita mau memuji Tuhan, ajarilah kami. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita judulnya Murah Hati. Nah, kita mau kenalan dulu ya sama tokohnya. Nih, ada yang pink-pink ini si Nenek. Hai Nenek. Halo. Oke. Terus ada si Bebek. Hai Bebek. Bebek ini jadi anak. Terus ada lagi kelinci. Kelinci mana? Hai kelinci. Hai. Si kelinci ini temennya si Bebek loh. Terus ada lagi satu lagi coklat. Halo. Hai. Coklat ini juga temennya si Bebek dan kelinci. Nah, sekarang kita mau perhatikan ceritanya. Yuk. Seorang nenek tengah bingung untuk dapat pulang ke rumah anaknya. Baru beberapa bulan yang lalu, anaknya pindah rumah dan beliau baru sekali ke rumah anaknya tersebut. Hari ini, beliau ingin mengunjunginya kembali. Namun, angkot yang dinaikinya ternyata berbeda arah dengan rumah anaknya. Sementara uang yang dipunya hanya cukup untuk perjalanan berangkat. Di tengah kebingungan, terdapat 3 anak yang tengah asik bermain. Mereka melihat si nenek yang tampak bingung dan mondar-mandir tak tentu arah. Nek,
kemana? Ada yang bisa dibantu? Ini Cuk, nenek mau pergi ke rumah anak nenek. Tetapi angkot yang nenek naiki salah dan sekarang bingung bagaimana mau ke rumah anak nenek Cuk. Emang rumah anak nenek di mana? Di perumahan, tapi nenek lupa namanya. Nenek punya alamatnya. Sebentar nenek cari dulu. Kelihatannya nenek pernah catat. Melihat si bebek berbincang-bincang dengan si nenek, kedua teman bebek pun menghampiri. Ada apa? Ini nenek mau ke rumah anaknya, tapi salah naik angkot. Emang di mana rumahnya? Daerah perumahan katanya, namun lupa nama perumahannya. Lalu bagaimana? Ini nenek mau cari dulu alamatnya, semoga ada ya. Kalau gak ada gimana? Entahlah. Setelah beberapa lama, nenek mencari-nyari di dalam tas yang dia bawa. Akhirnya ditemukanlah catatan tersebut. Nah, ini alamatnya. Oh, Tagasari. Kalian tahu? Tahu, Nek. Tapi nenek bingung pesanannya gimana ya. Sementara uang buat naik angkot sudah habis karena kesasar tadi. Nenek bawa HP. Nenek gak punya Cuk. Wah, gimana coba? Kalau nomor telepon anaknya ada. Nenek gak punya Cuk. Waduh. Gini aja Nek, kami pesenkan kuku. Nanti nenek bisa diantar sampai rumah anak nenek. Kalau soal bayarnya, suruh bayar anaknya aja. Gini aja Nek, kami pesenkan kuku. Nanti nenek bisa diantar sampai rumah anak nenek. Kalau soal bayarnya, nanti kita patungan. Tapi aku kan cuma bawa uang jajan sedikit. Aku kan belum beli es krim. Iya, aku juga mau beli layangan. Ya udah gak apa-apa, nanti pakai uang jajanku aja deh. Iya, kita kan juga gak kenal. Kalau kenal gak apa-apa, bantuin bayar. Kalau kalian gak apa-apa, nanti pakai uangku aja. Kasihan neneknya kalau gak bisa pulang-pulang. Ya udah deh, kalau kamu bantu tak bantu juga deh. Kamu mau kasih berapa? Gak banyak, ini aku bawa 10.000. Ya udah, ini tak samain aja ya. Bener nih mau bantuin. Gak kenal loh kita sama nenek. Iya, aku mau bantu. Ya udah deh, aku bantu juga. Akhirnya ketiga anak tersebut patungan uang jajan mereka untuk membantu si nenek pulang ke rumah anaknya dengan memesan si Gugu. Beberapa hari kemudian, setelah peristiwa itu, nenek berkunjung mencari anak-anak yang tengah membantunya untuk dapat pulang ke rumah anaknya. Beliau membawa beberapa jajanan dan perlengkapan sekolah sebagai ucapan terima kasih atas bantuan mereka. Nah, dari cerita ini, mari adik-adik kita belajar memberi ataupun membantu dengan tulus seperti si bebek yang membantu dengan tulus, memberi apa yang dia miliki dengan kemurahan hatinya, tidak harus melihat siapa yang diberi dan tidak dengan paksaan ataupun ikut-ikutan yang lain untuk memberi. Mari kita belajar menjadi orang yang murah hati, memiliki hati yang penuh dengan kemurahan. Nah, gimana adik-adik ceritanya? Seru nggak? Nah, hari ini tadi kita belajar untuk menjadi orang yang murah hati. Kita belajar untuk memberi, mengasihi dengan hati yang tulus dan ikhlas tanpa harus memikirkan imbalannya apa ya. Terus tanpa harus dipaksa. Nah, kita mau buka Alkitab kita sebagai dasar firman Tuhan kita hari ini. Yuk,
dibuka di Matius 5 ayat yang ke-7. Ayo, Matius 5 ayat yang ke-7. Sudah ditemukan? Sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kiranya Tuhan memberkati melalui firman-Nya. Amin. Nah, hari ini kita akan mulai berkarya. Kita mau bikin gantungan kunci. Tapi nanti adik-adik bikinnya setelah kita doa penutup ya. Nah, kakak-kakak pembimbing bisa bantu adik-adiknya. Kalian akan mendapat 3 hati kayak gini nih, 3 hati. Terus kalian juga akan mendapat ring kunci. Nah, hati yang kalian dapat, yang pertama, silakan ditulis judul cerita hari ini, yaitu murah hati. Kemudian hati yang kedua, kalian tulis ayatnya tadi. Mana coba? Itu Matius 5 ayat yang ke-7. Kemudian hati yang ketiga, kalian tulis nama kalian. Kalau sudah, kalian masukkan ke dalam ring kunci ini. Dan jadinya kan seperti ini. Nih, nanti kalian bisa masukkan ke tempat-tempat kunci kalian atau mungkin di tas kalian. Nah, tapi sebelum kalian bikin, kita mau doa dulu ya. Kita mau tutup ibadah pagi hari ini. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Kami bersyukur Tuhan mengajarkan kami untuk memiliki hati yang boleh bermurah hati. Kiranya kehidupan kami seturut kehendak-Mu. Sebentar kami pulang, kiranya Tuhan juga boleh berkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak, terima kasih.